Libur semester seringkali identik dengan jeda. Namun, di Sekolah Motekar, libur justru menjadi ruang tumbuh. Disinilah sebuah kegiatan lahir, bukan sekedar acara, melainkan perjalanan. Namanya Taman Karya Anak. Di ruang sederhana ini, anak-anak datang tanpa beban. Tak ada nilai, tak ada peringkat. Hanya rasa ingin tahu dan kebebasan. Taman Karya Anak adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekolah Motekar saat libur semester dimulai. Diselenggarakan selama 1 minggu sebagai ruang belajar, bermain, dan berkarya anak. Kegiatan Taman Karya Anak itu adalah salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Sekolah Motekar setiap 6 bulan sekali. Nah, itu kegiatannya dilaksanakan setiap liburan semester sekolah. Karena kita ingin merangkul istilahnya, merangkul lebih banyak anak-anak gitu. Karena kita juga sebenarnya punya kegiatan serupa tapi seminggu sekali. Nah, yaitu namanya Minggu Ulin. Tapi kalau di Minggu Ulin itu jangkauan anak-anaknya juga tidak terlalu jauh dan tidak terlalu banyak. Nah, karena mungkin anak-anak pengen liburan kemana sama orang tuanya. Dari Senin sampai Sabtu mereka sekolah, minggunya dipakai liburan gitu. Nah, makanya sekarang di waktu libur kita ingin merangkul dan menjangkau lebih banyak anak-anak seperti itu. Jadi alasan saya ya karena memang anak agar lebih produktif, anak tidak bermain-main terus. Di sini itu anak itu diajarkan untuk mandiri. Karena ini termasuk kearifan lokal yang memang harus dijaga, harus dirawat jadi secara tidak langsung ketika belajar di alam itu akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya diri, akan menumbuhkan kreativitas, dan itu yang memang saya harapkan kepada anak-anak saya seperti itu. Nilai-nilai yang ingin kita tanamkan itu ada 3. Gitu. Pertama, head, heart, and hand. Gitu. Itu 3H berarti ya. Head, heart, and hand. Sebenarnya ada banyak, tapi itu yang mungkin paling menonjol di kegiatan Taman Karya. Pertama, head. Head itu apa? Yaitu perkembangan anak secara kognitif, kemudian heart secara afektif, gitu, dan kemudian hand yaitu secara psikomotorik ataupun melatih skill-skill anak-anak gitu. Nah, itu semua kita akomodir dalam kegiatan ini, gitu. Mulai dari pembiasaan, kemudian mulai dari anak-anak belajar merasakan, berempati, simpati dari permainan, gitu. Anak-anak belajar sabar saat membuat karya, gitu. Itu bagian dari afeksi. Kemudian yang terakhir adalah hand, gitu. Karya. Anak-anak di sini setiap harinya berkarya. Setiap harinya karyanya beda-beda, dan nanti di tanggal 3 Januari kita akan melaksanakan gelar karya dan lelang karya seperti itu. Kemudian di hari terakhir tanggal 4 kita akan melaksanakan semacam wisuda seperti itu. Perempuan itu biasanya itu adalah anak itu paling ogo dikarenakan anak bungsu ya di antara kakak-kakaknya. Alhamdulillah adanya mandiri. Biasanya kalau bangun itu biasanya tidur itu biasanya jam 1 jam 2 malam. Kalau sekarang enggak. Jadi kalau udah sholat isya biasanya langsung tidur dikarenakan besok aku mau ke Taman Karya Anak gitu. Kalau yang anak laki-laki biasanya main HP terus gitunya sampai nggak lupa, cuma kalau ingetnya
paginya ke masjid aja, udah itu pulang main HP lagi kayak gitu. Tapi kalau sekarang mah udah enggak itu gitu. Biasanya lebih ke bawa alat gambar banyak gitu. Tadi saya kalau aku di sekolah kalau aku ini gitu. Biasanya seperti itu. Alhamdulillah dari mulai waktu yang semakin sekarang mah udah terjadwalkan yang lebih baik gitu ya. Terus saya kesananya kalau yang perempuan juga ke ibadahnya, karena memang mami aku harus sholat maghrib dulu, isya dulu kayak gitu sudah tahu. Terus untuk karyanya juga biasanya juga nggak apa gitu. Sekarang mah alhamdulillah jadi si krayon apapun itu jadi termanfaatkan di rumah. Menurut saya sih sudah bagus ya, sudah sangat bagus. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih ramai lagi, lebih banyak anak-anak yang ditolong secara tidak langsung. Kan ini menolong anak-anak yang memang sudah mendapatkan efek-efek yang kurang baik dari gadget dan lain sebagainya. Karena gadget itu bisa menimbulkan, ya mohon maaf kalau berlebihan. Gadget itu sebenarnya saya nggak mempermasalahkan dan nggak menyalahkan, karena bagaimanapun kita sudah butuh. Tetapi ketika digunakan dengan tidak bijaksana, apalagi dengan game yang di situ bisa menghabiskan waktu, yang kemudian secara tidak langsung mematahkan kreativitas anak. Karena anak tidak bergerak, dia cuma mengasah secara kepintarannya di gamenya tersebut, tetapi untuk kinestetiknya, untuk bergeraknya, aktivitas bergerak itu kurang seperti itu. Jadi otot-otot mata, saraf otak itu akan lelah. Buat pengalaman yang aku dapat itu, yang pertama itu aku jadi bisa lebih memahami dari emosionalnya anak-anak seperti itu. Dan mungkin buat pengalaman yang lainnya itu karena kan di sini tuh kan aku ngajar. Nah, jadinya aku bisa mempersiapkan gitu buat nanti pengabdian di perkuliahan gitu. Peserta anak ada 43, kalau volunteer ada 44. Salah satunya dari Bandung, Sukabumi, sama dari Magelang. Kalau peserta juga sama gitu, karena kebetulan banyak adik-adik yang dibawa oleh volunteer yang daftar pada acara Taman Karya yang ke-6 ini. Punya pengalaman selain di sekolah formal, juga ada tempat lain belajar itu bukan hanya di sekolah formal saja, melainkan di lingkungan yang lain juga banyak. Sekolah itu bukan hanya difokuskan untuk SD atau formal yang ada kurikulum, tapi di sini juga bisa sekolah dimanapun, bisa diterapkan, bisa menambah ilmu untuk bekalnya dia nanti. Halo guys, kita kali ini lagi buat peta Indonesia dari bahan-bahan bekas nih. Sayuran makanan paling juara, mataku terang, otak cemerlang, badanku sehat, kuat segar bugar. Kalau begitu, aku tak ragu. Oh ibu please masalah saya selalu. Oh ibu please masalah. Proses lebih penting dari hasil. Kesalahan bukan akhir, tapi bagian dari belajar. Setiap karya punya cerita, dan setiap cerita layak dihargai. Taman Karya Anak bukan hanya tentang 1 minggu kegiatan, tetapi ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan percaya diri.